alam, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tengku Umi Kalsum SPD. Saya Kepala TKIT Baitul Hijrah, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari diskusi saya dengan para guru di satuan pendidikan, saya menemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, guru belum maksimal melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, guru masih belum memahami secara utuh proses pelaksanaan asesmen atau penilaian baik diagnostik maupun formatif dengan variasi bentuk dan teknik penilaian. Beberapa tantangan berikut ini membuat saya tergugah melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di TKIT Baitul Hijrah. Yang pertama, pengelolaan kelas belum memberikan suasana yang mendorong peserta didik untuk termotivasi belajar. Yang kedua, proses pembelajaran belum dilaksanakan secara tuntas dan belum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Dan yang ketiga, penggunaan gawai oleh peserta didik belum dimanfaatkan untuk keperluan dalam proses pembelajaran. Gawai masih dipakai untuk bermain game dan media sosial. Dalam melaksanakan aksi, perlu tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membentuk tim kecil. Kepala sekolah membentuk tim kecil untuk membantu terbentuk dan berjalannya komunitas belajar. Tim ini terdiri atas tim manajemen dan guru. Kedua, telaah hasil belajar murid. Kepala sekolah bersama tim mencermati hasil rapat pendidikan sekolah dan hasil belajar murid untuk mengetahui kondisi belajar murid dan menentukan fokus topik diskusi. Dan yang ketiga, sosialisasi dan penguatan. Melakukan sosialisasi dan penguatan kepada semua warga sekolah perihal terbentuknya komunitas belajar dan membuat komitmen bersama. Dan yang keempat, masuk jam efektif guru. Maksudnya ialah kegiatan belajar bersama ini sebaiknya dilakukan minimal 1 jam pada jam kerja guru. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari pekerjaan guru. Dan yang kelima, realisasi belajar bersama. Maksudnya menjalankan komunitas belajar dan berbagi praktik baik antar guru dan menciptakan lingkungan belajar bagi guru. Tahapan pelaksanaan atau implementasi. Pada tahapan pelaksanaan, langkah nyata yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan refleksi awal. Untuk merencanakan suatu kegiatan yang dianggap cocok untuk diterapkan di dalam kelas, terlebih dahulu para guru berdiskusi tentang analisis hasil belajar siswa. Hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik yang sudah dilakukan adalah 1. Guru masih belum maksimal melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kedua, guru masih belum memahami secara utuh proses pelaksanaan asesmen atau penilaian, baik diagnostik maupun formatif, dengan variasi bentuk dan teknik penilaian. Yang kedua, melaksanakan perencanaan. Mengembangkan dan mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada. Yakni, yang pertama, fasilitasi pembuatan modul ajar dan ATP. Dalam hal ini waktunya direncanakan antara 1 September sampai 1 Desember 2023. Dan yang kedua, fasilitasi penyusunan dan pengolahan hasil asesmen dengan berbagai bentuk dan teknik asesmen. Dalam hal ini juga direncanakan waktunya sama, yakni 1 September sampai 1 Desember tahun 2023. Beserta guru penanggung jawabnya dalam hal ini yang berbagi praktek baik penyusunan dan pengolahan hasil asesmen adalah Bu Inta Sari SPD. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu digitalisasi pembelajaran atau pengaplikasian pembelajaran melalui games di HP. Dalam hal ini juga direncanakan waktunya antara 1 September sampai 1 Desember tahun 2023. Beserta guru penanggung jawabnya dalam hal ini yang berbagi praktik baik digitalisasi pembelajaran atau pengaplikasian pembelajaran melalui games di HP adalah Bu Tia Andrianti Nasution. Berikutnya yaitu implementasi. Para guru mempraktekkan perencanaan pembelajaran apa yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Dalam hal ini, yang pertama, pembuatan modul dan ATP. Semua guru kelas wajib menyusun atau membuat modul ajar dan ATP setiap Sabtu sebelum proses belajar mengajar dilakukan pada hari Seninnya.
penyusunan dan pengolahan hasil asesmen dengan berbagai bentuk dan teknik asesmen. Semua wali kelas juga wajib menyusun atau membuat asesmen, baik itu asesmen diagnostik ataupun asesmen formatif dengan variasi bentuk dan teknik penilaian. Dan yang ketiga, digitalisasi pembelajaran, yakni pengaplikasian pembelajaran melalui games di HP. Diterapkan para guru sebagai hasil pertemuan di komunitas belajar melalui aplikasi Quizzes. Sebelum menerapkan pembelajaran tersebut, di dalam pertemuan komunitas belajar, pertama sekali seluruh guru harus paham cara membuat permainan dari aplikasi Quizzes. Satu guru yang sudah diberikan tanggung jawab memberikan praktik baiknya tentang penggunaan aplikasi Quizzes tersebut, memberikan praktik baiknya kepada rekan sejawatnya. Dalam berbagi praktik baik tersebut, seluruh guru diminta menunjukkan hasil kerjanya dalam membuat games di aplikasi Quizzes tersebut dan membagikan link permainan hasil dari guru tersebut di WA grup guru sebagai bukti bahwa guru sudah paham atau belum dalam membuat permainan tersebut. Dan tahapan yang terakhir yaitu yang keempat, evaluasi. Mendiskusikan hasil implementasi dan refleksi apa yang sudah dan belum. Dalam hal penerapan, yang pertama, pembuatan modul dan ATP. Para guru sudah mulai lancar, tidak ada yang menunggak tugasnya. Dalam mengirimkan soft copy modul ajar dan ATP di WA grup guru agar bisa dilihat oleh kepala sekolah dan guru lainnya, agar bisa dikoreksi bersama jika ada yang perlu dikoreksi. Yang kedua, penyusunan dan pengolahan hasil asesmen dengan berbagai bentuk dan teknik asesmen. Para guru yang diamanahi dalam pembuatan asesmen ini juga sama halnya dengan pembuatan modul ajar dan ATP. Sudah menunjukkan kemajuan, walau sesekali masih ada yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Dan yang ketiga, digitalisasi pembelajaran atau pengaplikasian pembelajaran melalui games di HP. Pembelajaran melalui games di HP mendapatkan respon baik dari siswa dan orang tua siswa. Ini dapat dilihat dari antusiasnya para siswa saat diajak bermain di kelas dengan penerapan aplikasi Quizzes tersebut. Walau di sekolah belum diwajibkan untuk anak-anak membawa gawai, para guru memfasilitasi permainan ini melalui layar screen yang bisa dilihat secara bersama. Pelaksanaan menerapkan strategi pendampingan guru dengan memfasilitasi komunitas belajar di dalam sekolah berdampak positif kepada peningkatan kualitas pembelajaran di TKIT Baitul Hijrah. Pertama, pengelolaan kelas sudah mulai menunjukkan suasana yang mendorong peserta didik untuk termotivasi belajar. Yang kedua, saat ini di TKIT Baitul Hijrah sudah memiliki satu komunitas belajar. Dan yang ketiga, dengan bantuan digitalisasi pembelajaran atau pengaplikasian pembelajaran melalui games di HP, proses pembelajaran sudah terlaksana secara tuntas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri dalam belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Peserta didik walau tidak punya gawai tidak menjadi masalah di sekolah karena difasilitasi dengan fokus. Dan yang keempat, guru juga bertambah aktif membuat video hasil pembelajaran dan games. Saat ini di dalam aplikasi YouTube TKIT Baitul Hijrah sudah ada 61 video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Dan yang kelima, minat peserta didik untuk hadir ke sekolah meningkat. Dibuktikan dari laporan para orang tua siswa yang mengatakan saat anaknya tak sekolah karena sakit, siswa tersebut ingin dan rindu sekali kembali ke sekolah. Demikianlah pemaparan strategi pendampingan guru dengan memfasilitasi komunitas belajar di dalam sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di TKIT Baitul Hijrah, Kota Wijaya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.